Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi Fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara bunyi merambat pada medium air ya atau zat cair. Nah, udah dipersiapkan bahan-bahannya ya, ada gelas ya. Udah ada, coba dulu mana ada gelasnya? Udah di depan gelasnya? Oke, alhamdulillah sudah ada gelasnya ya. Ada tiga Gelasnya ya. harus bening, Frau. Nggak mesti bening. Ya. Oke. Oke, ada 3. Lalu yaps. Dan sendok. Ya. Oke, dan ada air. Ya, oke. Sudah. Hari ini Kita kan tadi sudah dijelaskan sama Pak tentang materi gelombang. Nah, kalau kita bahas gelombang, maka kalian ingat kembali pembelajaran waktu saat kalian berada di SMP. Nah, kalau di SMP kita bahas bahwasanya gelombang itu terjadi akibat adanya getaran. Benar kan? Nah, jadi hari ini kita akan mengetahui gimana sih proses getaran yang terjadi akibat dari gelombang. Nah, jadi kalian bisa melihat bentuk getaran itu seperti apa. Kalau biasanya kan kalau kita mendengar alat musik, getaran gelombangnya itu kan tidak terlihat ya. Nah, karena kenapa? Karena dia berupa bentuknya adalah gas. Nah, hari ini kita akan mencoba apa pengaruhnya. Jadi, hari ini Ibu akan menjelaskan gimana mekanismenya. Jadi yang di sini kalian gunakan adalah 3 gelas ya. Nah, Ibu masukkan di sini. Nah, jadi di sini Ibu ada 3 gelas. Nah, kalian nanti juga persiapkan 3 gelasnya. Dan usahakan kalau Ibu kan di sini bentuk gelas dan tingginya itu sama rata. Benar kan? Nah, jadi kita akan uji coba. Jadi Ibu akan menjelaskan di sini dengan bentuk gelas yang 3 sama. Tetapi nanti kalian coba lihat apakah ada nggak pengaruhnya jika gelas yang kita buat ini salah satu atau semuanya berbeda. Oke, ya. Kemudian alat kedua yang kita gunakan itu adalah air. Nah, di sini ya ada airnya. Nah, oke. Dan alat ketiga yang kita gunakan itu adalah sendok. Nah, jadi tidak perlu mesti sendok ya. Kalian bisa menggunakan garpu. Kalian juga bisa menggunakan pensil yang fungsinya adalah untuk memukul dari gelas ini nanti. Untuk melihat bentuk suaranya aja. Jadi tidak mesti sendok ya. Nah, dengan ketentuan alat pukul yang kalian gunakan itu harus sama untuk ketiga benda yang akan kalian pukul nanti. Tidak boleh berbeda. Jadi yang hanya boleh berbeda itu adalah gelasnya, oke, dan takaran airnya. Nah, oke, 3 alat bahannya udah siap? Nah, kita mulai ya. Jadi, konsep yang pertama gini. Sebelum kita isi gelas dengan air, kita coba dulu bunyikan, gitu kan, untuk gelas-gelasnya. Nah, contohnya misalkan Ibu kasih jarak ya. Oke. Kalau misalkan nih, kondisi gelas sama, kemungkinan hasil suaranya sama tidak? Sama kan? Nah, oke, akan kita coba ya, tes sebelum kita buat. Nah, kalian bisa dengar suaranya itu masih sama. Nah, sekarang kalau misalkan kita isi air yang pertama, ukuran airnya itu adalah 1/4 dari gelas kalian. Contohnya seperti ini. Oke, ini 1/4. Nggak nampak ya? Oke, bentar ya, kita coba. Nah, jadi ini nampak ya, 1/4 gelas. Jadi dia hanya sampai sini batasnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita isi. Airnya itu adalah 1/2. Oke, yang kedua bisa dilihat ya, nampak setengahnya ya. Dan yang ketiga, itu airnya kita isi dengan penuh. Oke. Nah,
pertanyaan kita, tadi kan kalau kondisi gelas yang sama, kemudian dengan kondisi air yang sama ya, tadi tidak ada ya airnya, hasil suara yang didengarkan, yang keluar dari gelas saat kita pukul itu ternyata sama. Sekarang, kalau kondisi airnya dari setiap gelas itu berbeda, kita akan buktikan apakah ada pengaruh getaran dalam hal ini. Nah, oke, kita mulai dari yang air, gelas yang airnya itu isinya 1/4 ya. 1/4 gelas. Oke, ada nggak perubahan kira-kira? Kalian bisa lihat ya, walaupun tidak terlalu jelas. Maksudnya masih hampir sama. Nah, saat air yang isinya setengah, atau Ibu coba lagi ya yang di sini biar dengar jelas. Oke, udah. Saat yang airnya dalam gelas isinya setengah. Ada perbedaan? Oke, dan sekarang saat air yang dalam gelas isinya full. Nampak berbeda? Jelas? Oke, nah kenapa hal ini bisa terjadi? Sekarang, kalau kalian nanti uji coba, saat kalian pukul, nah kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini terjadi akibat getaran yang terjadi itu pada gelas. Nah, jadi gelas dapat menghasilkan nada suara yang berbeda-beda akibat dari yang namanya medium ataupun airnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan nanti ya, mungkin kalau dalam bentuk ini kan tidak terlihat jelas. Jadi kalian bisa lihat prakteknya. Nah, jadi kalau kalian pukul, kalian coba lihat ke arah dalam gelas. Maka kalian bisa melihat proses air yang dia bergerak, ada getarannya nanti. Nah, contohnya. Nah, jadi kalau kalian lihat dalam gelas nanti, saat kalian pukul gelas yang airnya 1/4, maka di sini bisa kalian lihat getaran yang terjadi hanya sekilas. Nah, saat kalian lihat getarannya pada air, untuk air yang setengah, nah itu dapat terlihat, itu nampak gelombangnya. Nah, kemudian saat dia airnya penuh, kalian bisa lihat ada bentuk yang berbeda lagi dari kondisi air. Nah, jadi dari gelombang bunyi ini kalian bisa lihat bentuk getarannya dari proses air dalam gelas. Nah, kalau dalam ini kan tidak terlihat jelas ya, kalian bisa lihat bentuk getarannya itu gimana saat kalian buat eksperimennya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi konsep dalam gelombang bunyi, dalam hal fisika ini, jadi semakin tinggi ataupun semakin rendah airnya, berarti kan volume yang kosong semakin banyak. Nah, artinya konsepnya semakin sedikit airnya, maka gelombang yang dihasilkan atau suara yang dihasilkan semakin tinggi. Lebih nyaring nggak tadi kan? Atau kalau kita bilang sehari-harinya itu lebih nyaring. Nah, dibandingkan dengan air yang isinya penuh. Nah, jika air yang isinya penuh, maka nada suaranya itu akan semakin kecil. Makanya kenapa kita bilang suaranya itu lebih nggak menggema ataupun tidak nyaring, cuma sekedar bunyi hal biasa. Jadi kita coba buktikan lagi ya. Nah, dengan yang ini. Nah, kalian bisa dengarkan bahwasanya yang dia lebih sedikit airnya, itu suaranya lebih tinggi atau lebih nyaring dibandingkan dengan gelas yang isinya penuh. Oke, sampai sini kalian paham tentang gelombang bunyi? Oke, nah kesimpulannya dia gini, kalau kalian bahas yang namanya cepat lambat gelombang, itu kan dia rumus P-nya sama dengan itu adalah frekuensi dikali lambda panjang gelombang. Nah, yang menentukan praktikum di sini panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang itu adalah banyaknya getaran, bentuk getaran dalam air, nah itu per dari waktunya. Nah, jadi makanya kenapa dia gini, kenapa yang isinya 1/4 jauh lebih sedikit, coba kalian perhatikan dengan jelas, nanti kalian coba ulang lagi di rumah. Nah, saat kalian pukul, nah kalian lihat di sini airnya yang bergerak tidak terlalu terlihat. Kan? Nah, saat Ibu pukul yang airnya isinya full, kalian lihat. Nah, di sini bergoyang kan airnya yang di atas. Nah, kemudian saat airnya yang dia setengah, dia terlihat bergoyang. Nah, jadi artinya proses hal simpelnya gini. Kalian ingin melewati suatu rintangan. Nah, jadi diibaratkan udara ini adalah sebuah
diri kalian. Nah, kalian pingin berlari nih, tapi di depan kalian tuh ada halangan seperti misalkan kain. Nah, pertanyaannya, jadi kesimpulannya untuk dari hal ini yang menjadi kasus, kalau kalian berlari, di depannya itu ada kain, satu, kemudian dia yang kedua ada 2 kain kondisinya, dan yang ketiga ada 3 kain yang menghalang kalian untuk menuju ke finish. Pertanyaannya, mana yang jauh lebih duluan sampai kalian? Penghalangnya 1, 2, atau 3? Penghalangnya 1. Penghalangnya 1 kan? Nah, artinya sama halnya juga dengan konsep fisika di sini. Jadi, dalam kondisi air yang di sini, penghalangnya itu ataupun gelombang atau getaran dalam gelas ini itu sedikit, mengakibatkan nada suara lebih tinggi dibandingkan air yang dia terisi penuh. Akibat getaran yang dimiliki dalam kondisi ini jauh lebih banyak. Makanya kenapa air yang di sini suaranya itu terdengar lebih rendah dibandingkan dengan ini yang suaranya lebih nyaring. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika dan di sini saya ingin membuat praktikum tentang gelombang bunyi dengan medium air dan gelas yang akan menghasilkan bunyi do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do. Nah, jadi kesimpulannya dari praktikum ini ialah dapat dibuktikan bahwa air dapat menghantarkan bunyi, di mana semakin rendah airnya maka bunyinya akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika airnya semakin tinggi maka bunyinya akan semakin rendah. Itulah praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Natasha Pratiwi. Saya dari kelas 11 MIA ingin mempraktekkan tentang gelombang dengan cara mengisi gelas dengan air dan menghasilkan bunyi do re mi fa sol la si do. Yang pertama yaitu membuktikan bunyi do re mi fa sol la si do. Do re mi fa Jadi kesimpulan yang kita dapat dari praktek tadi yaitu semakin banyak air di dalam gelas, maka suara yang dihasilkan itu semakin rendah. Sedangkan gelas yang terisi semakin sedikit airnya, suaranya akan semakin tinggi. Terus kenapa suara yang dihasilkan dari gelas yang berisi air tapi gelasnya itu berbeda juga menghasilkan suara berbeda? Jadi saat kita mengetuk gelas pakai sendok, maka akan menghasilkan getaran pada gelas. Getaran tadi akan menghasilkan gelombang bunyi yang diantarkan oleh air. Terus gelas yang berisi semakin banyak air akan menghasilkan getaran yang semakin sedikit sehingga suaranya itu menjadi rendah. Sedangkan pada gelas yang hanya terisi sedikit air akan menghasilkan semakin banyak getaran, jadi suara yang dihasilkan itu semakin tinggi. Praktikum hari ini apa? Ya, terbukti bahwa air itu adalah sebagai medium untuk perambatan bunyi. Itu sebenarnya saya, Prof. Oke, mungkin dari Salsa? Kesimpulannya kalau misalnya volumenya dia lebih sedikit, maka ruang buat udaranya itu lebih besar, jadi bunyinya itu lebih nyaring dibandingkan sama gelas yang dia volume udaranya lebih sedikit, tapi volume airnya lebih banyak. Oke, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Kita ambil untuk pelajaran kali ini ya, eksperimen kita kali ini. Oke, semoga eksperimen kita hari ini itu menjadi ilmu pengetahuan bagi kita ya. Sebelum mengakhiri ya virtual eksperimen hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.